Kalian tertarik sama Wuling Darion, tapi mobilnya gede banget, 4,9 meter, nggak muat di garasi kalian. Dan lagi-lagi, Darion MPV, dia ground clearance-nya cenderung lebih rendah. Tapi Wuling punya alternatif satu lagi, bukan Darion, tapi Axion. Ini adalah versi SUV dari Wuling Darion. Dia punya ground clearance lebih tinggi dan secara dimensi dia sedikit lebih kecil atau sedikit lebih pendek. Kayaknya paling cocok untuk pasar Indonesia. Detail seperti apa? Kita cari tahu. Langsung kita bahas yang paling unik dari si Axion ini adalah bagian eksteriornya. Dan yang paling gue suka sebenarnya di antara dua mobil ini, kebetulan di sesi ini kita punya dua varian. Yang satu varian EV-nya atau full electric vehicle, yang satu lagi varian PHEV-nya. Tapi gue pribadi, gue lebih suka varian PHEV-nya. Kenapa? Depannya beda. Bukan beda desainnya ya, tapi beda dia grillnya dikasih lubang-lubang untuk pendinginan radiatornya. Sedangkan versi EV-nya semuanya lebih polos. Ini jadi lebih kelihatan SUV karena dia blackout semua di sini, dikasih aksen-aksen lagi, jauh kelihatan lebih keker dan mengotak. Yang ini tampil kayak Mitsubishi. Beneran loh mirip Mitsubishi, seriusan nih, lihat. Angle turn tuh mengingatkan gue sama fascia depannya Destinator. Coba lihat deh. Yang itu juga sama mengotaknya, cuman karena dia agak polos, jadi lebih kelihatan kayak EV atau kayak mobil-mobil Tiongkok EV biasanya. Untuk varian yang two-tone ini, dia tersedia di kedua powertrain. Jadi ada yang untuk EV, ada yang untuk PHEV. Cuman pilihan warnanya cuma dua. Yang ini biru bawahnya, atasnya putih. Yang satu lagi bawahnya putih, atapnya hitam. Malah sekilas mengingatkan gue sama aksen-aksen mobil-mobil Eropa kayak Citroen atau Renault. Ini jadi nggak Tiongkok-Tiongkok banget jujur aja desainnya. Kita lihat lagi. Nah, perbedaan signifikan itu dibandingin si Darion, si Axion ini punya karakter yang lagi-lagi SUV banget. Di belakangnya dia lebih mengotak, tapi nggak terlalu panjang overhang belakangnya. Dia cenderung lebih pendek ya. Di sini juga dia agak miring, masih dia kasih aksen chrome di sini yang gue pribadi bukan selera gue karena agak cheap ya kalau menurut gue di sininya. Cuman bagian ke belakangnya sini jauh lebih proporsional dibandingin si Darion. Ya, sekarang kita lihat detailnya. Lampunya sebenarnya sama siluet sininya persis banget sama si Darion. Si Axion ini, untungnya kalau menurut gue ya, kalau Darion dia kelihatan MPV yang mengotak, kalau dia karena dia punya stance lebih tinggi, malah jadi kelihatan kotaknya ini malah lebih kelihatan jadi proporsional. Detail lampunya bagus ya, di sini kayak ada aksen chrome-nya, ada detail lampu sini, proyektornya juga di sini. Layering-nya sih cukup bagus. Dan kalau kita geser ke sampingnya, profilnya lagi-lagi sama persis sama saudaranya yang MPV. Agak, apa ya, kayak dipotong gitu loh. Wheel arch-nya tebel, gede. Bannya sendiri dipakai ukuran 18 inci, peleknya two-tone gini. Dia profilnya 21555. Nah, perbedaan signifikan antara si versi PHEV dengan versi EV-nya ada di peleknya. Jadi kalau PHEV desain peleknya seperti ini, yang EV desainnya lebih, apa ya, lebih membumi, lebih elegan. Ukuran bannya sendiri masih sama. Di bagian belakangnya, penggunaan lampu yang sama dengan si Darion, tapi untungnya lagi-lagi profilnya dia bikin beda, khas SUV karena dia cenderung tinggi ya, atasnya juga tinggi. Tulisan Axion dan PHEV-nya juga ditaruh di sini, dan Axion-nya itu bukan EXION atau ACTION, bukan Axion, bukan, tapi Axion, Explore Indonesia. Jadi uniknya yang gue mau highlight ya, kecuali Bingo ya, Wuling itu selalu punya nama-nama yang berbau Indonesia, Almas, Convero, Darion, Axion, Cortez, unik lah. Jadi nggak kayak merek Tiongkok. Oh ya, untuk eksteriornya ada tambahan sedikit. Di sini lubangnya benar-benar bisa buat ventilasi ke arah ban atau mendinginkan bagian ban atau bagian pengereman. Jadi nggak cuma gimmick-gimmick doang ya dibikin aksen seperti ini. Bagus. Oke, cukup detailnya. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Dia sudah elektrik. Lumayan juga. Lagi-lagi konfigurasinya 3 baris ya. Dia punya 1, 2, 3 baris sampai bagian belakang. Bisa dilipat flat kalau kalian lihat di sini ya. Dia bisa dilipat flat. Bahkan kalau dilipat flat gini, kalian bisa naruh 1 golf bag di sebelah sini, 1 koper, dan masih bisa duduk di sebelah sini. Jadi practicality-nya sebenarnya biarpun secara dimensi dia lebih kecil daripada Darion, tapi ya ini sih lebih dari cukup ya. Apalagi kalau buat jalan jauh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya si Axion. Secara desain sebagian besar gue berani ngomong ini mirip banget sama Darion. Yang gue notice perbedaan paling utama adalah di kisi-kisi AC-nya. Dia desainnya cenderung lebih mengotak, lebih berdiri, lebih keker karena sesuai dengan trahnya dia sebagai sebuah SUV. Tapi sisanya detail-detail seperti layarnya, dashboardnya, detail-detail kisi-kisi AC di sini, center konsolnya, itu semua bahkan sampai setirnya
itu semua mirip sama si Darion yang menjadi basisnya. Untuk detail-detailnya juga cukup bagus ya. Di sini dia sudah pakai soft touch, biarpun di sini masih hard plastik. Di sini soft touch juga. Sampai detail-detail di sini ya, di handle-nya terus sama ada kayak garnish-garnish lainnya, sangat-sangat bagus kalau menurut gua buat ukuran mobil seperti ini. Cuman memang pemilihan material, terutama material plastiknya masih agak sedikit cheap sih kalau gue bilang. Tapi balik lagi, nanti kita akan lihat harganya yang akan di launching ini nanti berapa, apakah value for money-nya nanti kita bisa lihat. Cuman kesan pertama, mobil ini menurut gue tidak mengecewakan. Lanjut ke detailnya lagi, pengaturan lampu dan wipernya segala macamnya sudah auto. Di sini ada tuas transmisi, di sini ada tombol-tombol juga ya buat audio, buat 360 kameranya. Ada wireless charging di sebelah sini, dia bisa 50 watt, bagus. Ada tombol-tombol manual untuk AC, masih ada di sini untuk pengaturan kipas dengan pengaturan suhunya, bagus, benar-benar bagus. Floating center console di sebelah sini, ya. Kalian bisa naruh barang-barang di sebelah sini. Di sini juga masih ada center console lagi yang ada ventilated-nya. Cup holder, glove box. Di bagian atasnya kalian juga bisa menemukan panoramic sunroof yang gede banget. Tombol-tombol pengaturannya beserta tombol-tombol lampunya juga bisa kalian akses dari sini. Untuk interior, PHEV dan EV punya desain interior yang sama. Dan tambahannya lagi, kalau kalian duduk di baris pertama di bagian penumpangnya ini, pengaturannya sudah full elektrik juga. Maju mundur biarpun dia nggak bisa naik turun. Dan semua kursi di baris pertama atau baris depannya ini bisa kalian atur ventilated-nya dari layar 12,8 inchinya ini. Canggih dan nyaman. Nah, sekarang kita di baris keduanya si Axion, dan baris keduanya kalian lihat ya. Lebar, mobilnya 1,8 meteran lebih lebarnya. Jadi dia lebar, di sini juga masih bisa dapetin armrest dan duduk bertiga tuh nyaman banget, cukup banget karena dia lebar dan tebel. Di sini kalian masih bisa dapetin AC, USB-A dan USB-C loh, dapet. Dan menariknya lagi, ini juga masih bisa maju mundur tuh. Plus tentu saja reclining. Sampai begini recliningnya. Kisi-kisi AC kalian dapetin di sebelah atas, kanan, dan kirinya. Cukup nih, ini bener-bener mobil buat perjalanan jauh. Tapi sayangnya kalau dibandingin sama kakaknya MPV si Darion, kakaknya tersedia dalam konfigurasi Captain Seat, tapi si Axion ini tidak tersedia dalam konfigurasi Captain Seat. Jadi dia 7-seater murni, 2-3-2. Kita lihat baris ketiganya. Kita masuk ke baris ketiganya, pelipatan kursinya sudah tip and tumble tuh. Jadi dia bisa langsung ke situ, jadi masuk lebih gampang. Ya, ini jujur ini paling mundur, jadi kalau dilipat, kejepit sih gua. Kejepit ini gua. Jadi kayaknya harus agak didorong dikit nih. Tolong diaturin kameramen. Kalau kagak saya kejepit kameramen. Slidingnya yang di depan. Terima kasih. Nah, ini kalau dimajuin dikit. Jadi kalau dengan postur gua 174, kalau ini nggak dimajuin dikit, kaki gue sih kesiksa banget baris ketiganya ya. Di sini masih dapetin armrest juga, individual ya, kanan kirinya tuh seperti ini. Memang buat postur gue yang 174, legroom sih sempit banget ya. Tapi headroomnya cukup loh, cukup banget, biarpun di belakang sini sebenarnya agak turun. Tapi kalau kalian duduknya nggak terlalu gimana-gimana banget, kayak gini, ini cukup. Dan sayangnya lagi, di baris ketiga ini nggak ada colokan USB sama sekali. Padahal di beberapa mobil Tiongkok zaman sekarang tuh udah ada. Tapi kalian masih bisa dapetin kisi-kisi AC sampai baris ketiga yang bisa dikontrol dari baris kedua. Jadi nggak ada pengontrolan sendiri. Ya buat trip-trip deket-deket sih, ini lebih dari cukup baris ketiga. Nah, untuk penggeraknya sendiri, dia pakai motor listrik penggerak roda depan tentu saja. Powernya 150 kW atau sekitar 201 HP untuk si versi EV-nya ya. Dia menghasilkan torsi 310 Nm. Disandingkan dengan baterai sebesar 69,2 kWh. Dan CLTC-nya atau range-nya itu konon mencapai 530 km. Kita lihat colokannya. Sudah AC dan DC. Dan varian colokannya sudah menggunakan CCS 2. Namun untuk varian PHEV-nya dia pakai mesin bensin 1500 cc disandingkan dengan motor listrik dan baterai berkapasitas 20-an kWh, konon range-nya bisa sampai 1000-an kilometer. Transmisinya tentu saja DHT, Direct Hybrid Transmission, dan dua-duanya sudah dilengkapi dengan colokan atau charging port CCS 2. Jadi ngecasnya bisa cepat. Untuk ADAS-nya dia juga udah lengkap banget. Seperti biasa dia ada kamera di sini dan sensor-sensornya, lane keeping, adaptive cruise control, intelligent driving assist,
forward collision warning, blind spot, dan segala macam itu udah ada jadi standar di kedua varian, baik varian EV maupun varian PHEV-nya. Nah, di kesempatan first impression review kali ini juga kita dapat kesempatan buat test drive tipis-tipis si Axion ini. Gue penasaran banget karena kalau Darion itu 4,9 meter, gede banget. Ini cuma 4,7 meter, alias lebih lincah, lebih compact. Seberapa enak nyetirnya? Yuk kita cari tahu. Oke, sekarang kita nyobain yang EV. Seperti ini kuncinya. Sekarang mari kita coba. Rasanya seperti apa? Yuk kita cari tahu. Nah, begitu tadi langsung tekan gas ya, dibandingin versi PHEV, versi EV ini jauh lebih tuh. Jauh lebih narik ya. Padahal mobilnya nggak kecil-kecil banget, 4,7 meter, segede Innova, tapi karena dia pakai powertrain EV yang torsinya gede, 300-an Nm, jadi jauh lebih responsif tuh. Suspensinya gimana? Impresi suspensinya jujur aja nggak sampai kerasa-kerasa banget ya. Di sini sih dia anteng-anteng aja, cuman ya sama seperti versi PHEV-nya, gue ada komplain sedikit soal setirnya agak blend banget nih, nggak terlalu akurasinya, nggak terlalu gimana-gimana banget tuh. Dia agak lambat responnya, tapi baik lagi buat jalanan dalam kota, jadinya ini jauh lebih accessible buat orang-orang. Jadi kasarnya ibu-ibu juga nyetir ini nggak terlalu susah, gitu kan ibaratnya. Oke, di sini turunan kita disuruh nyobain auto vehicle hold-nya. Jadi auto vehicle hold-nya bisa buat turunan. Kayak gini nih, kita tahan sampai dia nyala, terus kita lepas, dia masih nahan bentar, baru kita gas lagi, baru dia jalan. Tuh. Dan depan sini ada polisi tidur ya dikit ya. Nih, kita rasain bantingannya. Oke. Oh, sebenarnya sih agak kaku ya belakangannya sih sebenarnya. Nggak empuk-empuk banget, tapi di satu titik menurut gua itu jadi lebih bagus buat stabilitas. Gue benar-benar penasaran banget nih kalau mobil ini nanti dibawa keluar seperti apa feel-nya. Kalau di dalam sini kita test drive lapangan parkir kayak gini ya nggak terlalu kerasa banget tuh. Ke depan bagus ya. Bahkan di jalanan kayak gini biasanya bung di sini nggak kedengeran sama sekali. Lagi-lagi karena ini varian EV yang jauh lebih kedap dan nggak ada engine-nya. Oke, kita naik. Ini bisa kalian rem dikit nih biar AFH-nya nyala lagi tuh. Begitu dilepas dia langsung bisa lagi. Wait, dia malah nyepin. Karena ketahan. Oke, kita belok. Nah, di sini pentingnya mobil dengan ukuran yang pas untuk pasar Indonesia. Karena jalanan kita kan nggak gede ya, bener deh. Jadi mobil dengan ukuran 4,7 meter seperti ini menurut gua tuh kayak udah ukuran maksimum untuk pasar Indonesia. Masih gampang di maneuverability-nya. Nah, di sini kita juga diminta mencoba kamera 360-nya gitu kan. Jadi dengan begini kita nyalakan kameranya, kita akan dapat parkir paralelnya. Seperti itu, kita udah langsung bisa lihat seperti apa. Hop. Biarpun gue nggak bisa, ternyata gue nggak lulus kuliah. Ini kuliah les setirnya kayaknya gue nggak lulus deh. Enggak sih, cuman gara-gara dia kurang miring aja tadi. Dia langsung bisa kelihatan sejauh apa atau kondisi di sekitar mobil ini seperti apa. Tuh, jadi jauh lebih gampang tuh. Maneuverability-nya jadi jauh lebih gampang, ya kan? Oke, kalau udah selesai, kita mundur. Lagi-lagi gue masih bisa ngelihat kon di belakangnya seperti ini. Dan kita maju. Nah, ini enaknya nih. Mobil dengan size segini ini, tuh, buat keluar dari tempat parkir itu nggak sulit tuh. Kan? Udah langsung kita keluar dari tempat parkir dengan gampang, padahal ini kayak cuman space-nya nggak gede-gede banget. Ini yang gue kangenin dari mobil-mobil dengan form factor sebesar ini. Oke, lanjut. Di depan kita ada U-turn. Kita buktikan bahwa size does matter. Tuh, lihat di depan pada muter-muter balik. Dan ada slalom dikit. Kita lihat ntar slalomnya seperti apa. Yang nggak bisa kenceng-kenceng banget sih sebenarnya. Tapi tuh, nih, depan kita nih. Biarkan dia dulu yang muter. Tuh, kira-kira seperti itu radius putarnya si Axion. Kita ambil langsung. Tuh, gua sekali ngambil doang. Tuh. Dapet dong. Wah, nice. Dapet dong. Asli dapet itu. Nah, kita slalom sedikit. Ya, gue punya masalah dengan setirnya, jujur aja. Setirnya agak responnya nggak terlalu seperti yang gue harapkan. Ya, biarin konnya gue hajar. Oke. Tuh, bantingannya juga cukup lah ya. Intinya sih dari first drive
kita ini di lapangan parkir ini, gue sih ngerasa si Axion ini punya punya modal yang lebih dari cukup buat bertarung di pasar Indonesia asal pricingnya nanti pas di segmennya. Dan tadi juga gue sempat cobain yang varian PHEV-nya, driving dynamic-nya nggak beda jauh dengan si versi EV-nya, cuman lagi-lagi versi EV lebih hening, lebih responsif dibandingin versi PHEV-nya yang masih mengadopsi mesin bensin. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya first impression dan mini drive si Wuling Axion. Jadi mobil ini menawarkan sesuatu yang berbeda dari kakaknya si Darion. Kalau Darion tampil dalam bentuk MPV yang besar, dia tampil dalam bentuk SUV yang jauh lebih compact, mid SUV yang jauh lebih accessible untuk jalanan Indonesia. Fitur-fiturnya juga nggak ada masalah sama sekali, dia fiturnya sudah lengkap, ADAS-nya segala macam lengkap, dan range maupun baterai maupun PHEV-nya juga mirip dengan si Darion. Balik lagi, harga pada saat video ini dibuat belum ada. Tapi gue punya harapan bahwa ini harganya harusnya terjangkau biar banyak orang yang bisa mengakses mobil ini. Karena mengingat, balik lagi ya, di kelas segmen mid SUV di Indonesia saat ini, yang EV 7-seater itu nggak ada lawannya. Jadi, di celah situkah Wuling Axion ini bisa main. Oke, mungkin sekian kesimpulan kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Mix. Audi sign off dari Top Golf. Fatwa. Bye-bye.